Filsafat agama dan teologi naturalis itu biasanya memang menggunakan logika dan penalaran untuk membahas sifat Tuhan. Mereka memahami Tuhan lewat banyak cara. Salah satunya lewat ilmu pengetahuan. Tapi bagi orang spiritualis, pengetahuan itu nomor sekian lah. Nah, kalau di Islam itu iman dulu. Dunia ini bebas kan? Mau kafir, mau beriman, terserah. Allah nggak melarang. Tapi yang perlu diingat yaitu satu, resiko. Resikonya orang kafir gimana? Resikonya orang beriman gimana? Oke, lanjut videonya. Nah, jadi pakai alasan akal manusia itu terbatas. Menurut aku itu ya cara untuk menghindari diskusi kritis ya, atau mempertanyakan keyakinan yang sudah ada gitu. Nggak mau mempertanyakan keyakinan yang sudah ada gitu. Ya, bisa saya jawab itu juga bisa Mbak. Gimana? Salah satu alasannya itu tadi ya, sudah ada itu. Tapi itu nggak semua umat Islam seperti itu. Karena di video ini yang saya bahas adalah bantahan-bantahan Anda yang istilahnya kayak merendahkan Al-Quran, merendahkan Tuhan. Itu yang saya bahas di sini. Jadi saya ketika membahas video tentang bantahan Anda, bukan berarti saya memusuhi Anda. Enggak Mbak Kumela ya. Di Islam tuh musuhnya cuma satu, setan, iblis. Anggaplah dia sebagai musuh. Minal jinnati wanas. Tapi ada dua, setan dari golongan jin dan manusia. Tapi insya Allah siapapun yang baik itu beriman kafir, insya Allah akan saya berteman dengan batasan-batasan dari agama saya. Oke, lanjut videonya. Kalau sikap ini dipelihara terus, ya akan menghambat kemajuan pengetahuan dan akan menghambat dialog. Batas akan menghambat pengetahuan dan akan dialog. Tergantung lagi Mbak Kumela. Kalau orangnya tidak sensitifan ya nggak mungkin lah. Kalau orangnya gampang marahan, gampang emosi, beda lagi cerita. Kalau di agama sebelah itu ada namanya karma, di Islam juga ada, percaya seperti itu. Atom pun berbuat kebaikan dan kejahatan, pasti ada balasannya. Famay ya'mal misqala dzarratin syarran yara wa may ya'mal dzarratin khairan yara. Kalau begitu, mohon maaf ya kalau salah-salah. Dengan menganggap duluan nih kalau akal kita nggak mampu, ya kita menutup kemungkinan untuk pemahaman yang lebih dalam, dan mungkin jadinya mengabaikan kesalahan logika dan bias kognitif dalam pemahaman kita. Gak toleran terhadap pandangan lain. Sejarah menunjukkan bahwa nggak toleran terhadap pandangan agama lain. Ya itu baik lagi ya, baik lagi. Jika Anda menuduh agama saya Islam gitu, itu oknum Mbak Kumela. Nggak semua seperti itu. Ya, ketika ada orang Islam, mohon maaf ya, ada orang Islam berbuat jahat, itu yang saya salahkan orangnya, bukan agamanya. Karena agama itu melarang perbuatan kemungkaran, kemaksiatan. Kalau dia masih melakukan kemungkaran dan kemaksiatan, itu yang salah orangnya, tidak bisa mengendalikan hawa nafsu dan tidak bisa mengelola akal dengan baik. Akalnya kalah dengan nafsu. Oke, lanjut. Gak mau berpikir kritis itu berkontribusi pada konflik dan kesalahpahaman antar kelompok. Yang biasa tidak mau berpikir kritis akan timbul permasalahan dalam kelompok. Ini seperti apa dulu Mbak Kumaila? Berpikir kritisnya gimana? Karena di negara Konoha ini orang-orang itu ditegur sedikit aja itu sudah emosinya luar biasa. Apalagi ditegur dengan cara yang berpikir kritis. Bisa-bisa kayak kasus yang baru ini ya, ada orang yang dimutilasi itu tadi ya, badannya dipisah-pisah. Saya suka berantem karena agama itu ya yang nggak mampu berpikir kritis dan nggak bisa berpikir jernih dan tenang gitu, mengedepankan ribut dan bikin keributan gitu. Apa itu dialog? Otaknya nggak mampu untuk berdialektika, nggak mampu untuk berdiplomasi, ya udah berantem aja lah gitu. Ya nggak? Ya, saya setuju kali ini. Nggak bisa berdialektika, tidak bisa berpikir kritis. Tapi ingat ya, tidak semua orang diperlakukan sama. Tidak semua orang bisa diperlakukan sama. Kalau sampean bisa berpikir dengan secara filsafat, kalau saya lebih milih dengan cara kemanusiaan saja. Terdekat saja, tetangga kita siapa, setiap hari kita ketemu siapa, pahami sifatnya. Orang itu gampang emosi apa tidak. Untuk golongan B, orang ini sabaran apa tidak. Nah, itu menurut saya. Oke, lanjut. Nah, banyak tradisi keagamaan yang sebenarnya mendorong penggunaan akal. Dalam Islam kan ada tuh konsep ijtihad gitu. Itu merujuk pada mendorong penalaran independen ya dalam Sip, saya setuju ini. Nah, menalar agama dan Tuhan pakai akal itu ya tradisi yang sebenarnya udah lama ya. Dan itu tradisi yang bagus. Jadi menalar Tuhan, tradisi lama dengan akal yang bagus. Ini
ini konsepnya Kak bingung Mbak Mela. Kalau Tuhan bisa dinalar, berarti Tuhan juga bisa digambar sesuai dengan nafsu dan akal manusia. Gambarannya kalau bisa dinalar dengan akal dan nafsu manusia, itu tadi akhirnya wujudnya akan kecewa Mbak Mela. Mohon maaf ya, ada salah satu suku itu di India itu yang waktu zaman COVID itu mereka membuang para dewanya. Itu dalam narasinya itu saya baca dia kecewa dengan Tuhannya karena tidak bisa mencegah COVID itu tadi. Itu tadi salah satunya karena Tuhan dinalar. Tadi tidak bisa kita menalar Tuhan, nggak nyampe. Kalau Allah bilang tuh jangan berpikiran tentang aku, berpikirlah dengan ciptaanku. Karena otak kita nggak sampai Mbak Kumaila. Sejenius, sepintar apapun, secerdas apapun kita nggak akan sampai. Yang kita butuhkan ini adalah kasih sayangnya Tuhan Allah, kasih sayangnya Allah kepada kita. Oke lanjut ya. Menurutku sih gitu, orang yang suka beralasan bahwa akal itu terbatas adalah alasan orang-orang yang malas mikir, atau ya emang gak bisa mikir, akalnya udah sampai di batasnya, udah gak sanggup lagi. Kamu setuju nggak? Atau punya bantahan buat aku? Tulis kolom komentar ya. Makasih udah nonton sampai selesai, sampai ketemu di konten selanjutnya. Oke, terima kasih. Ya tadi bantahnya satu Mbak Kamela. Ya Tuhan tidak bisa dinalar bantahnya. Yang berikutnya Tuhan tidak bisa diwujudkan dalam bentuk gambar. Itu tidak bisa. Nah, yang bisa kita wujudkan adalah kasih sayang Tuhan. Itu. Contoh kasih sayang Tuhan sampai saat ini kita masih diberi nafas. Kita masih diberi nyawa untuk hidup. Kita masih diberi kekuatan untuk bisa gerak. Itu yang bisa kita nalar kasih sayangnya Tuhan. Saking baiknya Tuhan Mbak Kumaila, ada umat yang durhaka, yang tidak menyembah dirinya saja pun masih dikasih nikmat. Itulah kasih sayang Tuhan yang bisa kita wujudkan, yang kita bisa nalar. Tapi kalau wujud Tuhan nanti setelah kita di akhirat ya, kita akan melihat wujudnya dengan nikmat atau laknatnya. Nikmatnya di surga atau laknatnya di neraka. Ya mudah-mudahan kita semua umat Islam masuk surga setelah semua. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.